Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bersama dengan Mbak Khadijah sebagai narasumber pada tugas pendidikan kewarganegaraan saya. Tujuan wawancara ini yang pertama adalah mengetahui pentingnya pendidikan kewarganegaraan di mata masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengetahui peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara di mata masyarakat. Yang ketiga, mengetahui realita penerapan demokrasi Indonesia di mata masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, yaitu mengetahui realita bagaimana masyarakat Indonesia saling menghormati dan menjaga hak asasi manusia antar sesama. Baik, langsung ke pertanyaan. Menurut Anda bagaimana apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan itu bagi saya ilmu untuk seorang warga negara agar ia menjadi agar di dalam dirinya terdapat rasa nasionalisme maupun patriotisme dalam suatu negara itu. Jadi dia otomatis nanti akan mempelajari hal-hal apa saja yang berkaitan dengan negaranya, seperti sistem-sistem yang ada dalam negaranya, landasan hukum dalam negaranya, bagaimana mempraktekkan nilai-nilai yang ada pada negara itu. Seperti itu. Kemudian menurut Anda seberapa penting pendidikan kewarganegaraan untuk dipelajari? Seberapa penting? Penting sekali, sebab jika tidak dipelajari bisa jadi nanti memunculkan orang-orang yang secara tidak langsung akan egois dengan dengan keinginannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri. Jadi bisa mengedepankan pendapatnya sendiri, pemikirannya sendiri. Nanti kalau misalnya pendidikan kewarganegaraan itu tidak ia pelajari, bisa jadi nanti besarnya itu dia akan menjadi seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam negara itu. Kayak misalnya ia ingin mendirikan negara liberalisme di Indonesia. Atau ia ingin mendirikan negara Indonesia menjadi negara Islam, kan itu sangat bertentangan dengan hal-hal yang ada dalam negara kita. Duduk hal-hal, maksudnya nilai-nilai yang ada dalam negara kita, hukum-hukumnya. Untuk apa mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Untuk apa mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Untuk menciptakan generasi-generasi yang bisa menumbuh, yang bisa menjadikan ia sebagai seseorang yang nasionalis, berpatriotis di suatu negara. Secara nggak langsung akan mengubah itu jika dia termotivasi lebih. Ketika ia termotivasi lebih, maka ia bisa jadi akan mengabdikan negara, dan rasa patriotisme itu sangat bisa mendorong sekali untuk itu. Gitu. Menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme. Kemudian menurut Anda apa Pancasila itu? Pancasila? Ya, Pancasila. Dasar negara, landasan dasar negara Indonesia. Kemudian menurut Anda apakah Pancasila perlu dipertahankan? Perlu dipertahankan? Menurut saya iya, sebab karena latar belakang orang-orang Indonesia ini berbeda-beda, baik dalam kebudayaannya, keyakinannya, ras sukunya, semua itu kan berbeda-beda.
Nah, Pancasila ini menurut saya sangat sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang seperti itu. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan itu semboyannya Indonesia kan. Dan Pancasila itu nanti bisa mengatur hal-hal seperti itu. Oke. Kemudian menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, ada yang ya, ada yang enggak. Sebagian besar enggak sih. Kalau dari sepengetahuan saya yang pernah saya tahu, sepengetahuan ya ruwet. Ya, sebagian besar, tapi tetap masih ada yang belum gitu. Kemudian menurut Anda, apa identitas nasional? Identitas nasional, hal-hal yang menjadi ciri khas suatu negara. Bisa jadi itu dari hasil kebudayaan negara tersebut. Kemudian menurut Anda, apa contoh dari identitas nasional negara Indonesia? Identitas nasional negara Indonesia yang saya tahu dari kebudayaannya itu hasil budayanya berupa makanan. Kalau makanan yang sangat dikenal sebagai ciri dari Indonesia itu rendang, sate, tempe. Setahu saya. Kalau Pakaian mungkin? seni-seni, pakaian seperti itu, batik. Ya, batik kan. Itu yang sangat umum dikenal sebagai dari Indonesia. Maafkan kata-kata saya ruwet. Ya, gak apa-apa. Menurut Anda, apakah kita perlu menjaga identitas negara nasional kita? Perlu dijaga, sebab dengan kebudayaan itu jati diri Indonesia akan tetap kokoh, akan tetap ada sampai di masa mendatang. Jika itu terkikis jati dirinya, bisa jadi nanti Indonesia itu tertinggal sebagai nama, bukan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Maka kita sebagai pemuda wajib menjaga kebudayaan, melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia semaksimal mungkin. Menurut Anda, apakah yang dimaksud demokrasi? Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bagaimana itu? Skala aturan yang ada dalam negara itu tidak serta-merta dibuat oleh atasan, maksudnya jajaran kepala negara dan lembaga-lembaga di bawahnya. Dan dari masyarakat itu sendiri diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat seperti itu, agar demokrasi itu berjalan. Maka contoh yang sangat umum seperti pemilu, kan kita juga yang memilih dan menentukan siapa kepala negara kita, seperti itu. Tidak serta-merta langsung dipilih, oh presidennya untuk tahun ke depan ini, si itu, kan nggak bisa seperti itu. Rakyat juga mengambil peran dalam pemilihan tersebut. Harus lewat pemilu dulu. Ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Pelaksanaan demokrasi sejauh ini terlaksana, cuma pasti tentu ada yang belum terlaksana. Tapi saya masih belum tahu itu apa, cuma
Saya mau mengungkapkan itu tapi saya masih ragu itu beneran tidak demokrasi apa enggak gitu. Saya- Kemudian menurut Anda, apakah HAM atau hak asasi manusia itu? hak asasi manusia secara teori hak yang harus dipenuhi seorang dari seorang manusia sejak ia janin dari janin bukan sejak ia lahir. Menurut saya itu. Apakah Anda menentang? HAM. Sejak dari janin apa sejak dari ia lahir? Sebenarnya HAM itu sesuatu yang sudah harus ada dalam diri seseorang. Hak kan, hak yang harus dipenuhi. Ya, bukan dipenuhi. Memang itu harus ada. Semua orang mempunyai ini namanya hak. Dan hak itu sudah ada pada diri seseorang. Ya, gimana ya? HAM itu ketika seseorang mengambil hak pada orang lain. Nah, itu merupakan sesuatu yang melanggar hukum dari HAM itu, iya, hukum HAM. karena setiap orang itu mempunyai hak bebas dari apapun kecuali peraturan, dan peraturan itu mungkin apa ya, sudah ditetapkan oleh sesuatu yang ada yang menaungi kita gitu. Oke. Menurut Anda, apakah warga Indonesia sudah menjaga dan menghormati hak asasi manusia? Enggak semua orang di Indonesia bisa menjaga hak dari orang lain. Kalau dari saya pribadi, contohnya seperti melarang seseorang untuk berpendapat. Berpendapat kan itu hak orang. Nah, ada orang gitu, terus komen. Secara nggak langsung itu buat saya itu melanggar Yeah. hak dia untuk berpendapat. Terus menganiaya seseorang, bisa jadi dalam lingkup keluarga atau dalam lingkup sekolah kayak bullying. Yeah. Bullying seperti itu termasuk pelanggaran HAM. Jadi kesimpulannya, pendidikan yang yaitu adalah Pendidikan kewarganegaraan. pendidikan kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang membuat warga negara bisa memahami negara, mencakup segalanya, memahami segala sesuatu yang ada pada negara. Kemudian bagaimana pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga Indonesia? Sangat penting karena menjadikan masyarakat menjadi orang yang patriotis dan cinta tanah air. Kemudian Pancasila, apa Pancasila itu? Pancasila adalah suatu dasar negara. Kemudian patutkah Pancasila dipertahankan? Pancasila perlu dipertahankan untuk menjaga keutuhan suatu negara. Kemudian identitas nasional. Apa identitas nasional? Identitas nasional itu
sesuatu sesuatu yang menjadi ciri khas menjadi ciri khas suatu bangsa. Heeh. Kemudian seperti apakah identitas negara Indonesia? Mm-mm. Disebutkan seperti budaya Indonesia, yaitu Dari makanannya seperti itu tadi. dari makanan seperti rendang, Mm-mm. tempe, atau dari pakaian seperti batik Mm. dan lain-lain. Kemudian identitas nasional harus dipertahankan karena identitas nasional merupakan ciri khas suatu negara. Seperti negara kita Indonesia, identitas nasionalnya harus dijaga karena merupakan ciri khas dari negara Indonesia. Kemudian hak asasi manusia. Apakah di Indonesia itu sudah memenuhi atau menjaga dan menghormati hak asasi manusia? Kurang lebihnya masyarakat Indonesia ada yang Sadar. sadar akan HAM, Mm-mm. dan juga banyak sekali yang mungkin melanggar HAM. Mungkin sekian yang kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Khotijah. Mungkin itu dari wawancara Dari kami. dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.